Rati terduduk dengan mata melotot lebar, menatap sudut langit-langit kamar yang gelap gulita. Tubuhnya gemetar hebat, dan keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. Rati, ini ibu nak. Selamat datang di Bisikan Horor. Halo para arwah sekalian, selamat datang kembali di ritual kita hari ini. Sebelum kita mulai memanggil hal-hal seru di depan layar, seperti biasa saya mau absen dulu. Semoga dimensi kalian hari ini aman, wadah fana alias tubuh kalian sehat selalu, dan semua urusan duniawi kalian dilancarkan tanpa ada hambatan gaib. Kisah yang akan kita bedah malam ini datang dari seorang janda yang berusaha untuk menghidupi anaknya dengan melakukan pesugihan. Gimana ceritanya? Jadi tidak perlu berlama-lama lagi. Di ambang pintu dimensi ini, kunci rapat-rapat kamar kalian, siapkan raga fana kalian untuk masuk lebih dalam, dan matikan lampunya. Desa Karanganom bukanlah tempat yang ramah bagi mereka yang kalah. Terletak tepat di celah lembah yang diapit oleh rimbunnya alas sangkala. Sebuah hutan jati tua yang dikeramatkan. Desa ini selalu diselimuti kabut tipis setiap kali matahari mulai tenggelam di ufuk barat. Di desa inilah, di sebuah perempatan jalan yang menuju urat nadi penghubung antar kampung, berdiri sebuah warung bambu sederhana milik Lasmi. Lasmi adalah seorang janda beranak satu. Suaminya meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan kerja di kota, meninggalkan dirinya bersama Rati, anak perempuan mereka yang kini menginjak usia 7 tahun. Untuk menyambung hidup, Lasmi mengandalkan warung nasi ramesnya. Warung itu tidak besar, hanya berdinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk di beberapa sudut, dengan 3 buah meja kayu panjang yang pernisnya sudah mulai mengelupas. Namun, dari warung kecil itulah Lasmi menggantungkan seluruh impiannya untuk membesarkan Rati. Setiap hari sebelum azan subuh berkumandang, Lasmi sudah berkutat di dapur. Udara dingin Karanganom yang menusuk tulang tidak pernah ia hiraukan. Ia mengulek bumbu, memotong sayur, dan menanak nasi dengan tungku kayu yang asapnya mengepul membelah kegelapan pagi. Masakan Lasmi sebenarnya enak. Kuah lodehnya gurih, ayam goreng lekuasnya empuk, dan sambal bajaknya selalu segar. Namun, dunia tidak pernah berjalan adil bagi orang-orang seperti Lasmi. Tepat di seberang perempatan jalan, hanya berjarak sekitar 20 meter dari warungnya, berdiri sebuah rumah makan yang megah, milik Pak Jatmiko. Berbeda jauh dengan warung Lasmi, rumah makan milik Pak Jatmiko berlantai 2, menggunakan dinding tembok kokoh dengan lampu-lampu neon yang terang benderang. Pak Jatmiko adalah orang terpandang di desa, seorang tengkulak kaya yang memiliki jaringan luas. Sejak rumah makan Pak Jatmiko diperluas 3 bulan yang lalu, nasib warung Lasmi berubah drastis. Pelanggan-pelanggannya yang dulu sering mampir, para sopir truk angkutan pasir, buruh tani, hingga perangkat desa perlahan-lahan beralih ke seberang. Mereka lebih memilih tempat yang luas, bersih, dan memiliki fasilitas televisi. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya.
Jarum jam baru menunjukkan pukul 5 sore. Namun kegelapan sudah mulai merayap turun dari puncak alas sangkala. Lasmi berdiri di balik etalase kacanya yang sudah mulai berembun. Matanya menatap nanar ke arah baskom-baskom berisi lauk pauk yang masih terisi penuh. Hari ini baru 3 piring nasi yang terjual. Keuntungan yang didapat bahkan tidak cukup untuk membeli kembali modal bahan makanan untuk besok pagi. Di seberang jalan, deru mesin-mesin mobil dan motor para pengunjung rumah makan Pak Jatmiko terdengar bersahut-sahutan. Tempat itu begitu ramai, seolah-olah seluruh manusia di kecamatan ini berkumpul di sana. Tidak lama kemudian, seorang pria parubaya dengan perut buncit dan kain sarung sutra yang tersampit di bahunya berjalan menyeberangi perempatan. Itu Pak Jatmiko. Ia berjalan dengan langkah yang disengaja lambat, seolah menikmati setiap jengkal tanah yang dipijaknya. Di tangannya, sebatang rokok kretek mengepulkan asap beraroma cengkeh yang pekat. Pak Jatmiko berhenti tepat di warung Lasmi. Ia tidak masuk, hanya berdiri di ambang pintu sambil memandang ke dalam warung yang kosong melompong dengan tatapan merendahkan. "Belum tutup, Las?" tanya Pak Jatmiko. Suaranya terdengar berat dan dipenuhi nada kepuasan tersembunyi. Lasmi memaksakan sebuah senyuman tipis mencoba tetap sopan. "Belum, Pak Jatmiko. Masih nunggu. Barangkali ada orang lewat yang mau makan malam loh." Pak Jatmiko terkekeh parau. Ia menghisap dalam-dalam rokoknya, lalu mengembuskan asapnya tepat ke arah etalase masakan Lasmi. "Nunggu siapa? Jam segini orang-orang sudah malas lewat jalan lama ini. Mereka semua makan di tempatku. Nyaman, menunya lengkap. Lagi pula, zaman sekarang siapa yang mau makan di warung reot yang baunya asap tungku begini?" Dada Lasmi berdenyut nyeri mendengar hinaan itu. Tangan yang tersembunyi di bawah celemeknya mengepal erat hingga kuku-kukunya memutih. "Rezeki udah ada yang ngatur, Pak. Saya cuma menjalankan ikhtiar saya yang saya bisa." "Ikhtiar itu harus pakai akal, Lasmi," timpal Pak Jatmiko. Nadanya berubah menjadi dingin dan tajam. "Jangan sampai ikhtiarmu ini malah menyiksa anakmu. Kudengar dari orang-orang pasar, si Rati sudah 3 hari tidak masuk sekolah karena demamnya tidak turun-turun. Kalau kamu tidak punya uang untuk membawanya ke dokter di kota, mending lapak warungmu ini kau jual saja ke aku. Kebetulan aku butuh lahan kosong nih untuk parkiran truk-trukku. Uangnya kan bisa kamu pakai buat berobat si Rati. Bagaimana?" Mendengar nama anaknya disebut dengan nada meremehkan seperti itu, pertahanan Lasmi runtuh. Air mata yang sejak tadi ia tahan mulai menggenang di sudut matanya. "Terima kasih atas penawarannya, Pak Jatmiko. Tapi warung ini adalah peninggalan almarhum suami saya. Saya akan tetap mempertahankannya." Pak Jatmiko mendengus kasar. Ia melempar puntung rokoknya yang masih menyala ke tanah, tepat di depan anak tangga warung Lasmi, lalu menginjaknya hingga hancur. "Dasar keras kepala,
Jangan menyesal kalau suatu hari nanti tempat ini benar-benar rata dengan tanah dan kamu tidak punya apa-apa lagi untuk memberi makan anakmu. Setelah melontarkan ancaman halus itu, Pak Jatmiko berbalik dan berjalan kembali ke rumah makannya yang megah, meninggalkan Lasmi yang kini terduduk di lantai bambu. Tangisnya pecah seketika di tengah kesunyian warung. Di dalam kamar kecil yang menyatu dengan bagian belakang terdengar suara batu kecil yang lirih dari Ratih. Anak itu sedang menggigil. Di bawah selimut tipis tubuhnya panas laksana bara api. Lasmi masuk ke dalam kamar, memeluk tubuh mungil anaknya yang lemas. Pikiran-pikiran gelap mulai berputar di kepalanya. Utang di koperasi pasar sudah menumpuk. Biaya pengobatan Ratih tidak ada. Dan musuh di depan matanya terus menekan tanpa ampun. Dalam kegelapan malam yang kian pekat, di dalam deru angin, alas sangkala yang terdengar seperti rintihan jiwa-jiwa yang tersesat, Lasmi mengambil sebuah keputusan yang kelak akan ia sesali seumur hidupnya. Malam kian larut, menyentuh pukul 12 malam. Angin dari arah hutan jati berembun meniup gorden pembatas dapur warung Lasmi dengan keras. Lasmi tidak bisa memejamkan mata. Setiap kali ia melihat wajah Ratih yang pucat dalam tidurnya, hatinya bagai diiris 9. Ia teringat cerita-cerita yang sering dibisikkan oleh para tetua desa di pos ronda tentang keberadaan seorang sakti bernama Mbah Somo. Mbah Somo bukanlah dukun sembarangan. Ia tinggal menyendiri di sebuah gubuk reot di pedalaman alas sangkala. Tepat di dekat sebuah pohon beringin tua yang akarnya mencengkram sebongkah batu hitam besar. Konon, Mbah Somo adalah perantara bagi siapa saja yang ingin mengubah nasibnya secara instan melalui ritual yang dikenal dengan nama Sumpah Kala. Tanpa memikirkan keselamatan dirinya lagi, Lasmi menyelimuti Ratih erat-erat, mengunci pintu warung dari luar, dan melangkah mantap menembus kabut malam menuju kegelapan alas sangkala. Ia hanya bermodalkan sebuah senter tua yang cahayanya mulai meredup. Suasana di dalam hutan sangat mencekam. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi tampak seperti raksasa-raksasa hitam yang siap menerkamnya. Suara burung hantu berkali-kali membelah kesunyian, bersahutan dengan suara-suara gesekan daun kering yang bertiup angin malam. Berkali-kali kaki Lasmi tersandung akar pohon, membuat lututnya berdarah. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya akibat hinaan Pak Jatmiko. Setelah berjalan hampir 1 jam menembus rimbunnya hutan, Lasmi akhirnya melihat seberkas cahaya temaram dari sebuah gubuk di kejauhan. Bau kemenyan yang sangat menyengat hidung mulai tercium, bercampur dengan aroma anyir yang samar-samar. Lasmi melangkah mendekati pintu gubuk yang terbuat dari jalinan ranting pohon. Belum sempat ia mengetuk, sebuah suara parau, berat dan terdengar sangat tua terdengar dari dalam. Masuklah, perempuan, perempatan. Bau keputusasaanmu sudah tercium sebelum kakimu menginjak tanah hutan ini. Dengan tubuh gemetar, Lasmi mendorong pintu.
Di dalam gubuk yang remang-remang, hanya diterangi oleh sebatang lilin merah besar, duduk seorang lelaki tua berambut putih panjang yang acak-acakan. Matanya yang juling menatap Lasmi dengan pandangan yang kosong, namun tajam. Di depannya terdapat sebuah cawan kuno berisi air kembang setaman dan beberapa tengkorak hewan kecil. Itu adalah Mbah Somo. "Mbah, tolong saya, Mbah." Lasmi langsung bersujud di lantai tanah, menangis terseduh-seduh di hadapan dukun tua itu. "Warung saya dihancurkan oleh Pajat Miko. Anak saya sekarat dan saya tidak punya uang sama sekali. Saya mau melakukan apa saja, Mbah, asal warung saya bisa ramai dan orang-orang itu mendapat balasannya." Mbah Somo terkekeh. Suara tawanya terdengar aneh, bergetar di dinding gubuk seolah ada suara lain yang ikut tertawa bersamanya. Dendam dan cinta seorang ibu, kombinasi yang sangat disukai oleh penguasa Sangkala. Kamu tahu apa yang kamu minta, Lasmi? Kamu meminta sumpah kalah. "Apapun itu, Mbah, saya tidak peduli lagi," jawab Lasmi nekat. Mbah Somo bangkit berdiri dengan tubuhnya yang bungkuk. Ia berjalan ke sudut gubuk, mengambil sebuah kantong kain hitam kecil, lalu kembali duduk di depan Lasmi. Dari dalam kantong itu, ia mengeluarkan sepotong taring hewan yang ukurannya cukup besar, berwarna kuning gading kuno dengan ukiran aksara Jawa di permukaannya. Ini adalah taring dari Kiai Sangkala, entitas yang menguasai kegelapan hutan ini, ujar Mbah Somo. Suaranya melambat, memberi penekanan pada setiap kata. "Kamu tanam taring ini di bawah tiang utama warungmu pada malam Jumat Kliwon besok. Tepat saat jarum jam menunjuk angka 12 malam, siram tempat itu dengan 3 tetes darah dari jarimu sendiri." Lasmi mendengarkan dengan seksama. Napasnya memburu. Lalu apa yang akan terjadi, Mbah?" "Warungmu akan menjadi magnet bagi siapa saja," lanjut Mbah Somo dengan senyum ganjil yang menyobek wajah keriputnya. "Setiap orang yang mencium bau masakanmu akan merasa sangat lapar dan enggan pergi dari tempatmu. Rumah makan di seberang jalan itu akan menjadi kuburan yang sepi. Kekayaan akan mengalir ke kantongmu tanpa henti." Namun sebelum Lasmi sempat merasa lega, Mbah Somo mencengkram pergelangan tangan Lasmi dengan sangat kuat. Cengkraman tangan dukun tua itu terasa sedingin es, membuat darah Lasmi seolah membeku. "Tapi ingat, Lasmi, sumpah kalah adalah perjanjian waktu. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap kepuasan pelanggan yang makan di tempatmu adalah makanan bagi kodam yang menjaga taring itu. Dan selama warungmu ramai, sosok itu akan ikut tinggal bersamamu, menjagamu dari siapapun yang berniat jahat. Dia akan mengikatkan energi pada jiwamu. Ketika kala atau waktunya telah habis, dia sendiri yang akan datang untuk menagih tebusannya. Apakah kamu siap?"
Lasmi menatap taring terukir di depan matanya. Di kepalanya terngiang kembali suara tawa mengejek dari Pak Jatmiko dan wajah Rati yang sedang meringkuk kesakitan. Rasa takutnya lenyap digantikan oleh kobaran api amarah dan ambisi yang membakar seluruh kewarasannya. Saya siap, Mbak. Saya terima sumpah ini, ucap Lasmi. Basomo melepaskan cengkeramannya, lalu menyerahkan taring itu pada Lasmi. Ambil ini. Sumpah telah terucap dan benang gaib telah terikat. Pergilah sebelum fajar menyingsing dan bersiaplah menyambut kejayaanmu, sekaligus bayangannya akan selalu mengikutimu. Lasmi menerima taring itu dengan tangan gemetar. Saat jemarinya menyentuh permukaan taring kuno tersebut, ia merasakan sebuah getaran aneh yang menjalar naik ke lengannya, membuat jantungnya berdegup 2 kali lebih cepat. Di luar gubuk, angin alas sangkala tiba-tiba bertiup kencang, menggoyang pohon-pohon jati dengan suara gemuruh yang hebat. Seolah-olah seluruh penghuni gaib hutan tersebut sedang merayakan lahirnya sebuah kutukan baru di desa Karangano. Malam Jumat Kliwon tiba. Langit di atas desa Karanganom seolah kehilangan rembulannya, menyisakan kegelapan yang menggantung rendah di atas atap-atap rumah warga. Kabut yang turun dari alas sangkala malam itu tidak lagi berwarna putih kelabu, melainkan tampak lebih tebal, dingin, dan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau busuk dedaunan mati. Tepat pukul 11 malam, seluruh aktivitas di perempatan jalan telah mati. Rumah makan Sari Rasa milik Pak Jatmiko sudah mematikan lampu-lampu neonnya yang benderang, menyisakan siluet bangunan yang bertingkat yang sunyi di seberang jalan. Di dalam warung bambunya, Lasmi duduk bersimpu di depan tiang penyangga utama yang terbuat dari kayu jati tua gelondongan. Di dekapannya, taring Kiai Sangkala terasa sangat dingin, seolah-olah bongkahan es sedang menempel di kulit dadanya. Di dalam kamar, Rati tertidur dengan napas yang masih memburu akibat sisa demam. Lasmi menoleh sekilas ke pintu kamar anaknya, memantapkan hati yang sempat digoyang oleh keraguan. Ini demi kamu, Rati. Ibu tidak akan biarkan kita mati kelaparan. Bisiknya lirih. Suaranya bergetar di tengah kesunyian malam. Lasmi melirik jam dinding plastik tua yang berdetak nyaring di dinding warung. Jarum jam perlahan bergerak mendekati angka 12 malam. Setiap detaknya terasa seperti pukulan godam di dada Lasmi. Ketika kedua jarum jam tepat berhimpit di angka 12 malam, angin kencang tiba-tiba menghantam dinding anyaman bambu warungnya dengan keras, membuat seluruh bangunan reot itu berderit seolah hendak roboh. Tanpa membuang waktu, Lasmi mengambil sebilah pisau dapur yang sudah ia siapkan. Dengan tangan gemetar namun penuh tekad, ia menggoreskan mata pisau itu ke ujung jari telunjuk sebelah kanannya. Rasa perih seketika menjalar, disusul oleh cairan kental berwarna merah tua yang mulai menetes. Tetes pertama, darah itu jatuh tepat di atas tanah gembur di dasar tiang utama warung. Tanah tersebut seketika mendesis, menyerap cairan merah itu seperti spons kering yang haus.
Tetes kedua angin di luar warung mendadak berhenti total. Kesunyian yang mencekam langsung menyelimuti perempatan jalan. Bahkan suara jangkrik dan katak sawah yang biasanya riuh mendadak bungkam. Tetes ketiga begitu tetesan terakhir mendarat, Lasmi segera menggali tanah di dekat fondasi tiang menggunakan pisau, menanam taring berukir aksara Jawa kuno itu sedalam 1 jengkal, lalu menutupnya kembali. Seketika itu juga dari dalam kamar terdengar jeritan melengking dari Rati. Lasmi tersentak, menjatuhkan pisaunya dan langsung berlari masuk ke dalam kamar. Di atas ranjang bambu, Rati terduduk dengan mata melotot lebar menatap sudut langit-langit kamar yang gelap gulita. Tubuhnya gemetar hebat dan keringat dingin membasahi seluruh pakaiannya. Rati, ini ibu nak. Lasmi memeluk erat tubuh anaknya. Rati tidak menoleh ke arah ibunya. Jari telunjuknya yang mungil menuju ke arah sudut kamar yang kosong. Bu, ada om-om, besar sekali, kulitnya hitam, matanya merah. Dia berdiri di sana sambil senyum-senyum sama Rati. Bisik anak itu dengan suara yang terdengar sangat ketakutan sebelum akhirnya tubuhnya lemas dan ia jatuh pingsan di pelukan Lasmi. Lasmi memeriksa dahi Rati. Ajaib. Panas tubuh anaknya yang semula laksana bara api mendadak turun drastis dan menjadi dingin normal. Sumpah telah terbayar. Namun ketika Lasmi menoleh ke sudut kamar yang ditunjuk Rati, ia bersumpah melihat sekelebat bayangan hitam yang sangat tinggi perlahan menyatu dengan kegelapan, meninggalkan bau kemenyan yang sangat menyengat. Keesokan harinya, Fajar menyingsing dengan cara yang berbeda di perempatan jalan. Saat Lasmi mulai memasak untuk membuka warungnya, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Uap yang mengepul dari kuali kuah lodeh dan gorengan ayamnya menghasilkan aroma yang luar biasa harum. Bau masakan itu begitu memikat, menyebar ditiup angin pagi melintasi sawah-sawah, menembus rumah-rumah warga, dan mengunci indera penciuman siapa saja yang lewat di perempatan jalan tersebut. Baru saja pintu warung dibuka pada pukul 6 pagi, 3 orang sopir truk pasir yang biasanya sarapan di tempat Pak Jatmiko tiba-tiba menghentikan kendaraannya tepat di depan warung Lasmi. Wajah mereka tampak seperti orang yang sangat kelaparan. Mata mereka terpaku pada etalase kaca milik Lasmi. Mbak Lasmi, nasi lodeh sama ayamnya 3 porsi ya, cepat ya mbak. Wanginya enak sekali sampai perut saya melilit. Teriak salah satu sopir sambil menggebrak meja kayu dengan tidak sabar. Lasmi tertegun, namun dengan cepat ia melayani mereka. Ketika piring-piring makanan disajikan, ketiga sopir itu langsung menyantapnya dengan rakus. Mereka makan seperti orang yang tidak pernah menemui makanan selama berhari-hari. Mengunyah dengan cepat tanpa memperdulikan nasi yang berceceran di meja. Belum sempat ketiga sopir itu selesai, belasan warga desa lainnya mulai berdatangan. Warung kecil Lasmi mendadak penuh sesak. Kursi-kursi bambu yang biasanya kosong kini diperebutkan. Orang-orang mengantri hingga melebur ke bahu jalan. Semuanya menuntut untuk segera diberikan makanan buatan Lasmi. Di seberang jalan, di depan rumah makannya yang megah namun kosong melompong, Pak Jatmiko berdiri mematung. Matanya melotot menyaksikan pemandangan tidak masuk akal yang ada di depannya.
Beberapa pelanggannya yang baru saja memarkirkan motor di halamannya tiba-tiba berbalik arah menyeberangi jalan menuju warung Lasmi setelah mencium aroma masakan dari sana. Pak Jatmiko mengepalkan tangannya hingga bergetar. Rasa geram membakar dadanya melihat kejayaan warung reot yang baru kemarin ia hina habis-habisan. Dua minggu sejak malam ritual itu, kehidupan Lasmi berubah total. Uang hasil jualan kini menumpuk di dalam celengan bambu dan lemari pakaiannya. Utang-utangnya di koperasi pasar telah lunas terbayar dalam waktu 3 hari. Ratih pun sudah kembali sehat dan bisa bersekolah. Bahkan Lasmi mampu membelikan anaknya pakaian dan perlengkapan sekolah yang baru. Warung bambunya tidak pernah sepi. Dari pagi hingga tengah malam, pembeli datang silih berganti seperti arus air yang tidak ada habisnya. Namun, di balik limpahan harta tersebut, ketakutan mulai merayap perlahan mencengkram kewarasan Lasmi. Teror itu dimulai dari perubahan fisik pada dirinya sendiri. Setiap kali bangun tidur, Lasmi merasa seluruh badannya linu, seolah-olah semalaman ia memikul beban ratusan kilogram. Ketika ia melepas pakaian untuk mandi, ia kerap menemukan bekas memar berwarna ungu kehitaman yang baru di sekujur tubuhnya. Di lengan, di paha, dan yang paling parah adalah lingkaran memar di lehernya yang tampak seperti bekas cakikan tangan berukuran raksasa. Tidak hanya itu, setiap kali Lasmi mencoba memakan masakan yang ia buat sendiri, makanan itu langsung berubah rasa di dalam mulutnya. Nasi yang tampak putih bersih terasa seperti kunyahan pasir kering, dan kuah lodeh yang gurih berubah menjadi pahit dan getir seperti abu jenazah yang hangus. Akibatnya, Lasmi hanya bisa memberi makan dirinya sendiri dengan membeli makanan dari desa sebelah. Itu pun harus dimakan secara sembunyi-sembunyi agar tidak dilihat oleh pelanggannya. Suatu malam, tepat pukul 10 malam, suasana warung masih cukup ramai oleh beberapa pemuda desa yang sedang nongkrong sambil menikmati kopi dan sisa gorengan. Lasmi sedang sibuk mengelap permukaan etalase kaca bagian dalam menggunakan kain lap basah. Lampu minyak yang menggantung di atas etalase bergoyang pelan tiup angin malam, menciptakan bayangan yang menari-nari di permukaan kaca. Saat lap kainnya bergerak membersihkan sudut kaca, gerakan tangan Lasmi mendadak berhenti. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Melalui pantulan kaca etalase yang remang-remang, Lasmi melihat sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduknya berdiri tegang. Di dalam pantulan itu, tepat di belakang punggungnya, berdiri sesosok makhluk yang sangat tinggi besar. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu-bulu hitam lebat yang tampak basah dan berlendir. Dua buah matanya menyala merah laksana bara api yang menyala di tengah kegelapan, menatap tajam ke arah tengkuk Lasmi. Lengan makhluk itu yang panjang hingga menyentuh lantai perlahan terangkat, dengan kuku-kuku hitam runcing yang bergerak mendekati bahu Lasmi. Lasmi menahan napas, tubuhnya kaku laksana batu. Ia ingin berteriak meminta tolong kepada para pemuda yang duduk hanya beberapa meter di depannya. Namun tenggorokannya terasa sangat kering dan tercekat, seolah ada sepasang tangan tak kasat mata yang sedang meremas lehernya. Dengan sisa keberaniannya ada, Lasmi membalikkan badannya dengan cepat untuk melihat langsung ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa di belakangnya selain dinding anyaman bambu warung. Namun bau kemenyan yang bercampur dengan aroma anyir darah yang sangat pekat tiba-tiba memenuhi rongga hidungnya.
Di saat yang sama, salah satu pemuda yang sedang makan di meja depan tiba-tiba tersedak keras. Mbak Lasmi, kopi hitamnya satu lagi mbak. Sama minta tambahnya dong, kok rasanya lagi banget ya? Ujar pemuda itu sambil tertawa. Matanya tampak sedikit merah dan sayu, persis seperti orang yang sedang berada di bawah pengaruh hipnotis. Mereka semua tidak menyadari bahwa di balik kelezatan makanan yang mereka santap, ada entitas gaib yang sedang menjilati piring-piring mereka, menyerap energi kehidupan mereka melalui perantara makanan Lasmi. Teror tidak berhenti di situ. Rati, anak perempuan Lasmi, mulai menunjukkan gelagat yang semakin aneh dari hari ke hari. Anak yang semula ceria itu kini lebih sering mengurung diri di dalam kamar. Seringkali saat malam hari ketika warung masih ramai, Lasmi mendengar suara Rati sedang berbicara dan tertawa kecil di dalam kamarnya yang gelap. Ketika Lasmi membuka pintu kamar secara perlahan, ia menemukan Rati sedang duduk di lantai menghadap ke sudut ruangan yang paling gelap, seolah-olah sedang bermain dengan seseorang yang tidak terlihat. Rati, kamu sedang bicara dengan siapa nak? Tanya Lasmi dengan suara bergetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Rati membalikkan badannya perlahan. Di bawah temaram cahaya lampu luar, Lasmi melihat lingkaran hitam yang sangat tebal di bawah mata anaknya. Rati tersenyum datar, sebuah senyuman yang tidak murni seperti anak-anak pada umumnya. Bicara sama Om Hitam, Bu. Om Hitam bilang dia senang tinggal di sini karena makanan ibu enak sekali. Tapi Om Hitam juga bilang sebentar lagi dia mau minta mainan baru dari ibu, mainan yang bisa berdarah. Ucap Rati dengan nada suara yang polos namun terdengar sangat dingin, menusuk langsung ke relung hati Lasmi yang paling dalam. Lasmi melangkah mundur. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya. Sumpah yang ia ucapkan di gubuk Mbah Somo kini terbukti bukan sekedar bualan. Makhluk penguasa alas sangkala benar-benar telah pindah ke warungnya, mengintai setiap gerak-geriknya, merusak jiwa anaknya, dan bersiap untuk menuntut bayaran darah yang tidak akan pernah bisa ia bayar. Kerugian yang diderita Pak Jatmiko bukan lagi sekedar perkara penurunan omset, melainkan sebuah kehancuran yang merayap pasti. Rumah makan Sari Rasa yang dibangunnya dengan modal ratusan juta kini tak ubahnya seperti bangkai bangunan di tepi perempatan. Bahan-bahan makanan membusuk di dalam lemari pendingin. Para pelayan mulai mengeluh karena bonus mereka dipotong, dan beberapa di antaranya bahkan memilih mengundurkan diri karena tidak tahan dengan suasana rumah makan yang mendadak menjadi sangat sepi dan dingin. Setiap malam, Pak Jatmiko menghabiskan waktu di balkon lantai 2 rumah makannya, ditemani sebotol sisa minuman dan kepulan asap rokok yang tiada henti. Matanya yang merah dan cekung menatap tajam ke seberang jalan, ke arah warung bambu Lasmi yang selalu benderang oleh lampu minyak dan tawa riuh para pengunjung. Dari ketinggian itu, Pak Jatmiko menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan para pelanggan Lasmi. Dengan bantuan sebuah teropong tua, ia memperhatikan cara mereka makan. Orang-orang itu tidak tampak seperti menikmati hidangan. Mereka makan dengan terburu-buru, melahap nasi dan lauk dengan pandangan mata yang lurus dan kosong. Bahkan, Pak Jatmiko melihat seorang kuli panggul pasar menghabiskan 4 porsi gunung nasi tanpa henti, lalu terus menjelati sisa bumbu di piringnya dengan mata yang melotot, seolah ada rasa lapar tak berujung yang sedang menggerogoti jiwanya. Tidak mungkin, ini pasti klinik.
Perempuan sialan itu pasti menggunakan penglaris tingkat tinggi, desis Pak Jatmiko. Giginya menggrenyet menahan gerak. Rasa penasaran yang bercampur dengan dendam kesumat membuat Pak Jatmiko mulai kehilangan kewarasannya. Bisnisnya diambang kebangkrutan. Bank sudah mulai mengirimkan surat-surat tagihan utang, dan harga dirinya sebagai orang terkaya di Karanganom runtuh seketika oleh seorang janda miskin. Ia tidak bisa lagi berdiam diri. Malam itu, tepat pada malam Selasa Kliwon, hujan turun rintik-rintik, membasahi aspal perempatan jalan dan menebalkan kabut yang keluar dari alas sangkala. Tepat pukul 1 dini hari, warung Lasmi akhirnya tutup. Pak Jatmiko melihat Lasmi mematikan lampu depan, mengunci pintu papan warungnya, lalu masuk ke dalam ruang belakang tempat ia dan anaknya tidur. Suasana perempatan mendadak sunyi. Hanya menyisakan suara tetesan air hujan yang menghantam atas seng. Pak Jatmiko turun ke lantai bawah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah senter besi berukuran besar dan sebilah linggis kecil. Ia tidak menyewa orang lain. Egonya menuntut agar ia sendiri yang membongkar dan menghancurkan jimat penglaris milik Lasmi. Dengan langkah yang disengaja tanpa alas kaki, Pak Jatmiko menyeberangi jalan aspal yang dingin. Kabut malam itu terasa sangat pekat, seolah-olah mencoba menghalangi pandangannya. Namun, tekad busuknya sudah bulat. Sesampainya di depan warung, bau harum masakan sisa siang tadi masih tercium. Namun kali ini, Pak Jatmiko juga menangkap aroma lain. Bau anyir seperti darah kambing yang dibiarkan membusuk di terik matahari. Ia mengarahkan linggisnya ke celah pintu papan warung. Dengan satu sentakan kuat yang penuh kehati-hatian, pasak kayu di bagian dalam berderit lalu patah. Pintu terbuka sedikit, menciptakan celah yang cukup untuk tubuh tambun Pak Jatmiko menyelinap masuk ke dalam kegelapan warung bambu tersebut. Di dalam warung Lasmi, kegelapan terasa begitu pekat dan hampa udara. Cahaya senter Pak Jatmiko berpendar mengitari ruangan kecil itu. Ia melangkah perlahan, melewati meja-meja kayu tempat para pelanggan biasanya makan. Anehnya, lantai bambu warung itu terasa sangat lengket di telapak kaki telanjangnya. Seolah-olah ada cairan minyak atau lendir tak terlihat yang melapisi seluruh permukaannya. Pak Jatmiko mengarahkan senternya ke arah dapur, tempat etalase kaca dan tungku kayu berada. Bau anyir berbaur kemenyan semakin menyengat, membuat perutnya mulai mual. Ia mulai menggeledah. Ia membuka laci-laci meja, memeriksa kolong etalase, hingga membongkar tumpukan kayu bakar di dekat tungku. Namun, ia tidak menemukan jimat apapun. Tidak ada bungkusan kain kapan, tidak ada botol berisi minyak mistis, tidak ada pula tulisan wapak yang mencurigakan. Sialan, di mana janda busuk itu menyembunyikannya? Umpat Pak Jatmiko dengan suara berbisik. Saat ia membalikan badan dengan frustasi, sapuan cahaya senternya mengenai tiang penyangga utama warung. Batang pohon jati tua yang berdiri kokoh di tengah ruangan. Pak Jatmiko menyipitkan matanya. Ia melihat tanah di dasar tiang itu tampak sedikit lebih gembur dan berbeda warnanya dibandingkan tanah di sudut yang lain. Ada bekas galian yang sengaja ditutup kembali. Senyum kemenangan berkembang di wajah Pak Jatmiko. "Ketemu kamu, keparat," bisiknya. Ia langsung berlutut di tanah yang lembab itu,
Menggunakan ujung linggis besinya, ia mulai menggali tanah di sekitar fondasi tiang utama dengan tergesa-gesa. Tanah gembur itu terangkat dengan mudah. Baru menggali sedalam setengah jengkal, ujung linggisnya membentur sesuatu yang keras. Pak Jatmiko membuang linggisnya dan melanjutkan menggali dengan jari-jari tangannya sendiri. Detak jantungnya berpacu cepat. Di dalam tanah itu, jemarinya menyentuh permukaan sebuah benda silindris yang dingin laksana es. Ia mencengkeram benda itu dan menariknya paksa keluar dari dalam tanah. Itu adalah taring Kiai Sangkala. Di bawah sorotan lampu senter, ukiran aksara Jawa kuno di permukaan taring tersebut tampak bergetar, seolah-olah dialiri oleh denyut nadi makhluk hidup. Namun, kegembiraan Pak Jatmiko tidak bertahan lama. Seketika setelah taring itu tercabut dari tanah, suhu di dalam warung turun drastis secara ekstrim. Napas Pak Jatmiko mengembun, keluar dalam bentuk asap putih dari mulutnya. Lampu senter di tangannya mulai berkedip-kedip tidak stabil, sebelum akhirnya mati total, melemparkan Pak Jatmiko ke dalam kegelapan yang absolut. Kesunyian yang mencekam merayap. Pak Jatmiko mencoba menyalakan kembali senternya dengan memukul-mukul badan besi senter ke telapak tangannya. Namun itu semua sia-sia. Di tengah kegelapan itu, telinga Pak Jatmiko menangkap sebuah suara dari arah belakangnya. Suara derit pintu kamar yang terbuka secara perlahan. Pak Jatmiko menoleh. Di ambang pintu kamar yang remang-remang berdiri siluet tubuh Lasmi. Namun ada yang salah dengan cara berdiri janda itu. Tubuhnya meliuk kaku ke samping, kepalanya terkulai patah ke arah bahu kirinya, dan tangannya menggantung lemas seperti boneka tali yang rusak. Lasmi, panggil Pak Jatmiko. Suaranya gemetar hebat. Ego dan keberaniannya lenyap seketika digantikan oleh rasa takut yang murni. Lasmi tidak menjawab dengan kata-kata. Dari tenggorokannya terdengar suara menggeram yang sangat berat. Suara yang mustahil keluar dari pita suara seorang wanita. Perlahan, Lasmi melangkah mendekat. Setiap kali kakinya menginjak lantai bambu, terdengar suara tulang yang bergeser dan patah. Bersamaan dengan langkah kaku itu, kegelapan di belakang tubuh Lasmi mulai memadat dan meninggi. Pak Jatmiko mengecek saku celananya, mencari korek api dengan panik. Saat api kecil dari korek gasnya menyala, matanya membelalak dengan sempurna, menyaksikan horor yang sesungguhnya. Di belakang Lasmi, sesosok entitas raksasa dengan tinggi mencapai langit-langit warung telah bermanifestasi. Makhluk itu kurus kering, kulitnya hitam legam berlendir dengan luka-luka menganga yang mengeluarkan cairan pekat. Dua buah matanya yang besar seperti cawan yang menyala dengan warna merah darah menatap lurus ke arah ubun-ubun Pak Jatmiko. Lengan makhluk itu yang panjang dengan jemari berkuku runcing seukuran belati merayap melewati pundak Lasmi, bergerak maju dengan sangat-sangat cepat. Ampun Sumi, aku kembalikan ini, jerit Pak Jatmiko histeris. Ia melemparkan taring gaib itu ke lantai dan mencoba berlari menuju pintu keluar. Namun, gerakan makhluk itu jauh lebih cepat. Sebelum Pak Jatmiko sempat melangkah, lengan hitam raksasa itu mencengkram leher tambun Pak Jatmiko dari belakang.
Cengkraman itu begitu kuat hingga terdengar suara gemertak dari tulang selangkah Pak Jatmiko yang retak. Tubuhnya yang berat diangkat ke udara dengan mudah, membuat kakinya menendang-nendang hampa. Lasmi, atau entitas yang mengendalikan tubuhnya, berjalan mendekati Pak Jatmiko yang sedang sekarat di udara. Wajah Lasmi kini berada tepat di depan wajah Pak Jatmiko. Matanya berubah menjadi hitam legam tanpa bagian putih sama sekali. Sambil menyeringai lebar hingga sudut bibirnya robek dan mengeluarkan darah segar. Dari mulut Lasmi keluar bisikan berlapis-lapis suara gaib. Sambil menyeringai lebar hingga sudut bibirnya robek dan mengeluarkan cairan merah. Dari mulut Lasmi keluar bisikan berlapis-lapis suara gaib. Sumpah harus diberi makan. Makhluk besar di belakang Lasmi menghempaskan tubuh Pak Jatmiko ke lantai tanah dengan kekuatan luar biasa. Belum sempat Pak Jatmiko merangkak, kuku-kuku tajam makhluk itu menghantam perutnya, merobek pakaian sutra dan dagingnya dalam satu tarikan brutal. Jeritan kesakitan Pak Jatmiko tersumbat oleh darah yang menyembur dari mulutnya. Jeritan kesakitan Pak Jatmiko tersumbat oleh cairan merah yang menyembur dari mulutnya. Malam itu, di dalam kegelapan warung perempatan yang terkunci, darah pertama dari seorang musuh telah tertumpah, meresap dalam-dalam ke dasar bumi Karanganom, mengesahkan bagian pertama dari tagihan sumpah kala. Ketika kabut pagi mulai menipis ditiup angin fajar, perempatan desa Karanganom kembali terbangun. Namun ada sebuah kejanggalan yang segera memicu kegemparan di seluruh desa. Pintu rumah makan Sari Rasa milik Pak Jatmiko terbuka lebar. Namun pemiliknya tidak ada di sana. Mobil dan barang-barang berharganya masih utuh. Tetapi keberadaan Pak Jatmiko lenyap bak di telan bumi. Di seberang jalan, Lasmi membuka warungnya seperti biasa pada pukul 6 pagi. Warga yang datang untuk membeli sarapan tidak menyadari ada yang berbeda dari wajah Lasmi pagi itu. Kulitnya tampak jauh lebih pucat dan ada bekas luka goresan kecil yang mengering di sudut bibirnya. Di bawah tiang utama warungnya, tanah telah kembali rapi, menutup rapat taring Kiai Sangkala yang telah meminum darah segar pertamanya. Hilangnya Pak Jatmiko secara misterius menjadi teka-teki yang tak terpecahkan oleh warga desa. Sementara warung Lasmi justru kian hari kian ramai, dikunjungi oleh ratusan orang yang tak sadar bahwa bahaya maut kini tengah mengintai siapa saja yang berani mengusik ketenangan warung di perempatan tersebut. Oke, gitu aja ritual kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di ritual kita yang lainnya. Bye.